Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sutrisno Puji Utomo dalam acara podcast Bawaslu Tuban. Sahabat Bawaslu, pada siang hari ini terkait dengan diskusi kita adalah persiapan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang nantinya akan disampaikan langsung oleh Koordinator Divisi SDM yang sudah ada di hadapan saya, Ibu Marfuah. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Selamat siang. Pada siang hari ini nanti banyaklah yang akan kita obrolkan terkait dengan bagaimana rekrutmen Panwaslu Kecamatan di tahun 2022 ini pada pemilihan umum tahun 2024. Terkait dengan itu ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh sahabat Bawaslu untuk terkait dengan jadwal maupun persyaratan terkait dengan kapan timelinenya, itu nanti kita bahas di diskusi kita kali ini. Oke Bu, kita mulai. Oke, boleh. Oh iya Bu, bisa disapa dulu untuk sahabat Bawaslu Tuban, monggo. Oke, baik, selamat siang sahabat-sahabat Bawaslu yang ada di Kabupaten Tuban. Hari ini saya akan selaku Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Tuban akan menyampaikan atau mensosialisasikan rekrutmen Panwaslu Kecamatan pada pelaksanaan pemilihan pemilu serentak di tahun 2024. Ya. Oh iya Bu, perlu diketahui, sahabat-sahabat juga perlu mengetahui terkait dengan dasar hukum pelaksanaan rekrutmen ini Bu ya. Karena banyak yang masih bertanya-tanya, gimana rekrutmen Panwaslu Kecamatan di tahun 2022 ini? Gitu. Bisa dijelaskan sedikitnya? Oke. Jadi begini sahabat Bawaslu, hari ini Bawaslu sedang punya kawin besar, yakni akan merekrut Panwaslu Kecamatan yang nantinya akan bertugas untuk melakukan pengawasan tahapan pada pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. Nah, untuk jumlahnya nanti masing-masing kecamatan akan kita rekrut atau akan kita lantik sebanyak 60 orang, di mana nanti akan terbagi di masing-masing kecamatan. Jadi setiap kecamatan nanti ada 3 orang yang akan bertugas di 20 kecamatan di Kabupaten Tuban, seperti itu. Oh iya, untuk terkait dengan timeline, ini kan timeline masih di dasar hukumnya ya, belum timeline. Terkait dasar hukumnya ini Panwaslu Kecamatan ini bertugasnya langsung sampai pemilu serentak 2024, ada pemilu, ada pilkada, atau bagaimana Bu? Iya. Jadi begini, mengaca pada pengalaman di tahun 2019, jadi Panwasam itu dibentuk untuk melakukan pengawasan. Sebelumnya di tahun 2018 itu kan mengawasi pelaksanaan gubernur. Ya, kemudian di tengah tahapan yang beririsan, kemudian lanjut di pelaksanaan pemilu 2019. Jadi dulu itu tidak dilakukan rekrutmen ulang, tapi dilakukan perpanjangan SK seperti itu. Jadi kemungkinan besar untuk kali ini juga begitu. Jadi nanti di tengah perjalanan tahapan pemilu di tahun 2024 nanti juga akan beririsan dengan tahapan pilkada. Nah, jadi nanti insya Allah juga akan sama dengan pelaksanaan tahun yang dulu. Jadi nanti nyambung SK-nya seperti itu. Ya. Sangat jadi panjang, cukup panjang, kurang lebih Panwaslu Kecamatan akan bertugas kurang lebih 27 bulan. 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Iya. Tapi terkait itu nanti kan kita menyesuaikan dengan anggaran ataupun petunjuk lain nanti dari Bawaslu RI, seperti itu. Oke, masih ada petunjuk. Kira-kira ini masih sekitar 27 bulan. Kalau kita mengacu pada 2019, masih ada petunjuk lain. Kita sambil nunggu, yang penting kita daftar dulu ya. Kalau terkait dengan waktunya Bu, kapan ya waktu pendaftaran ini dibuka? Oke. Untuk jadwal atau timeline-nya sudah disusun secara rapi oleh Bawaslu RI. Yang pertama adalah tahapan sosialisasi. Tahapan sosialisasi ini sudah dimulai sejak tanggal 10 sampai 21 September 2022. Kurang lebih durasinya ada 12 hari. Nah, pada tahapan ini, apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu 1, kita telah mengumumkan rekrutmen ini melalui media sosial. Jadi di Facebook, kemudian di Twitter, kemudian di website resminya Bawaslu, kemudian lagi di IG sudah kita sampaikan terkait dengan rekrutmen yang akan mulai dibuka pada tanggal 21 sampai tanggal 27 September. Nah, selain sosialisasi di media sosial, kita juga telah melakukan sosialisasi di media cetak.
Kemarin sudah ada 2 media cetak lokal yang sudah mensosialisasikan kegiatan kita. Selain itu, kita juga telah berkirim surat kepada seluruh camat yang ada di Tuban untuk mengumumkan kepada masyarakat di masing-masing kecamatan, dan telah kita berikan spanduk dan juga pengumuman secara tertulis seperti itu. Sangat maksimal ya, Iya. terkait dengan ini persyaratannya yang di Itu masih di tahapan sosialisasi, Mas. Iya. Ya. Untuk pengumuman pendaftarannya, pengumuman pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan sudah kita umumkan mulai tanggal 15 sampai tanggal 21, dan besok kita akan mulai tahapan pendaftaran dan penerimaan berkas. Terkait dengan beberapa hal atau persyaratan sudah kita sampaikan melalui yang saya sampaikan di awal tadi, baik melalui media cetak, medsos maupun banner seperti itu. Ya. Oh iya Bu, itu kan terkait dengan persyaratannya. Nantinya kan terkait tadi kan terkait timelinenya sudah, terkait persyaratannya sekarang. Ya. Ada nggak persyaratan khusus yang harus disiapkan atau diprioritaskan oleh sahabat Bawaslu yang nantinya bisa bisa disiapkan dari sekarang? Oke. Gitu Bu. Untuk persyaratannya, satu harus WNI, warga negara Indonesia. Iya. Yang kedua, pada saat pendaftaran harus berusia paling rendah 25 tahun. Kalau di bawah 25 nggak bisa berarti ya? Belum bisa. Belum bisa. 25 tahun itu tidak dihitung dari tanggal pelantikan, tidak, tapi dihitung dari pada saat Pendaftaran. Oh, Ya. gitu. Kemudian yang ketiga, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara dan seterusnya. Kemudian tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang beroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 tahun atau lebih. Yang kelima, memiliki integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil. Kemudian yang keenam, berdomisili di wilayah kabupaten kota yang bersangkutan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau KTP elektronik. Oh, berarti KTP-nya ini harus KTP Tuban ya? KTP-nya harus KTP elektronik, KTP Tuban. Kemudian yang keenam, berdomisili di wilayah kabupaten kota yang bersangkutan dibuktikan dengan KTP elektronik. Nah, ini yang membedakan antara rekrutmen di tahun 2022 ini dengan rekrutmen di 2020 pada pelaksanaan pilkada. Kalau dulu berbasis kecamatan, sekarang berbasis kabupaten. Kalau dulu misalkan tinggal di wilayah kecamatan kota, katakan di Tuban, maka dia harus daftarnya di Tuban kota. Atau dia tinggalnya di kecamatan Kenduruan, maka dia juga daftarnya harus di kecamatan Kenduruan karena berbasis kecamatan. Nah, kalau sekarang adalah berbasis kabupaten atau kota. Misal ada pendaftar dari Semanding, dia ingin mendaftar di kecamatan Gerabakan, atau orang kecamatan Rengel pengen daftar di kecamatan Pelumpang bisa. Ya, jadi karena ini berbasis kabupaten. Nah, seperti itu. Selanjutnya, memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan, kepartean, dan pengawasan pemilu. Jadi ini adalah hal-hal dasar yang harus dikuasai oleh calon Panwascam. Kemudian tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar. Kemudian selanjutnya tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR, DPRD, DPD, dan serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 tahun. Oke. Kemudian selanjutnya mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Ini sangat penting sekali, Mas ya. Satu, calon Panwascam harus sehat secara jasmani, sehat secara rohani, dan juga bebas dari penyalahgunaan narkotika. Nah, untuk terkait dengan 3 hal ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan atau badan usaha milik negara, BUMN, BUMD apabila terpilih. Ya. Kemudian bersedia bekerja penuh waktu. Mungkin sering bertanya, apakah Panwascam itu harus bekerja selama 24 jam? Itu tidak mungkin, Mas ya. Yang namanya manusia pasti dia punya kebutuhan lain, makan, tidur, dan istirahat maupun aktivitas lainnya. Jadi di sini tidak berarti kemudian harus full 24 jam, tidak. Tapi ketika ada tahapan yang harus membutuhkan pengawasan, dia harus hadir pada saat jam berapapun. Nah, ini artinya bekerja penuh waktu. Ya, artinya
di sini tidak berarti bahwa Panwasam dibuat sebagai kalau bahasa Jawanya sampingan atau ya. apa bahasa Jawanya? Dijadikan sebagai nggak pekerjaan tunggal, bukan pekerjaan tetap, tidak begitu ya. Jadi kapanpun, jam berapapun, tanggal berapapun, ketika tahapan membutuhkan, ketika kita harus melakukan pengawasan, maka teman-teman harus selalu ready on call, harus selalu siap sedia. Kemudian berpendidikan paling rendah sekolah menengah atau sederajat. Nah, mungkin yang sering kali ditanyakan, pakai C boleh enggak? Boleh. Karena pakai C juga merupakan termasuk kategori sederajat dengan SMA ya. Berarti SMA, MA ataupun yang sederajat. Nah, kemudian bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan atau BUMN BUMD selama masa keanggotaan apabila terpilih. Nah, kemudian tidak dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu. Mungkin dari sini ada yang perlu Mungkin kalau ikatan perkawinan bisa dijelaskan sedikit, Bu. Ikatan perkawinan itu adalah antara suami dengan istri. Misalkan istrinya sebagai PPK, tidak boleh laki-laki sebagai panwascam. Atau sebaliknya, mungkin yang suaminya sebagai panwascam, kemudian istrinya sebagai PKD atau sebagai pengawas TPS, tidak boleh. Tidak boleh ya. Jadi harus salah satu. Kemudian mendapatkan izin dari atasan langsung bagi pegawai negeri sipil. Nah, itu Mas Stres ya, terkait dengan persyaratan. Ya. Oke. Mungkin jelas ya terkait dengan persyaratannya itu. Setelah persyaratan kan harus ada kelengkapan persyaratannya. Nah, itu Bu yang harus dijelaskan kepada sahabat Bawaslu. Kelengkapan persyaratan apa yang harus disiapkan oleh sahabat Bawaslu di waktu yang hampir mepet ini? Untuk kelengkapan persyaratannya, yang pertama satu harus melampirkan surat lamaran. Lamaran. Kemudian fotokopi KTP elektronik. Kemudian pas foto warna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar dengan background atau latar belakang warna merah. Kemudian fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau dapat menyampaikan fotokopi ijazah tanpa dilegalisir dengan menunjukkan ijazah asli. Ya, jadi misalkan ada yang mungkin sekolahnya jauh. Atau mungkin sekolahnya sudah tutup. Sahabat Bawaslu bisa melampirkan fotokopi dengan menunjukkan, kalau tidak ada legalisirnya, boleh nanti menunjukkan ijazah aslinya. Nah, itu nanti akan tetap diterima. Kemudian selain itu juga wajib melampirkan daftar riwayat hidup. Ya, jadi di sini ada pengalaman pendidikan, pengalaman pekerjaan, juga ya. Kepemiluan, apakah mungkin dia pernah menjadi bagian dari Bawaslu atau pernah menjadi bagian dari KPU, itu nanti akan kita rekod di daftar riwayat hidup. Nah, kemudian surat keterangan sehat jasmani dari rumah sakit atau puskesmas. Teman-teman sahabat Bawaslu nanti bisa minta surat keterangan sehat jasmani, bisa dari puskesmas, bisa dari rumah sakit. Tapi kalau menurut saya hematnya yang paling cepat minta di puskesmas. Soalnya kemarin banyak yang tanya terkait dengan surat sehat. Bisa nggak kita minta di klinik di luar milik pemerintah? Padahal di situ kan aturannya yang dipilih pemerintah ya, puskesmas atau rumah sakit. Bisa nggak kalau di klinik swasta? Bisa, asal yang penting nanti menunjukkan bahwa itu dari lembaga kesehatan. Iya, bisa. Tapi yang menurut saya hematnya nanti tetap dari puskesmas yang lebih sederhana dan itu mudah diakses. Kemudian selanjutnya adalah surat keterangan sehat rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika dari rumah sakit pemerintah termasuk puskesmas yang dapat disampaikan sebelum pelantikan. Nah, ini yang paling sering banyak ditanyakan oleh sahabat Bawaslu. Ya. Apakah surat keterangan sehat rohaninya disampaikan pada saat pendaftaran? Tidak. Kami tegaskan bahwa surat keterangan sehat rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika dari rumah sakit atau pemerintah termasuk puskesmas dapat disampaikan sebelum pelantikan. Ini artinya disampaikan apabila calon panwascam sudah dinyatakan terpilih dan siap dilantik. Penyerahannya kapan? Penyerahannya sebelum pelantikan. Nah, itu. Kemudian surat izin dari atasan langsung bagi pegawai negeri sipil atau PNS. Jadi pegawai negeri sipil diperbolehkan Bu ya ini? Ya, asalkan harus ada surat izin langsung dari atasan langsung. Siap. Terkait kelengkapan juga sudah. Ini yang ditunggu-tunggu nantinya.
adakah masa perpanjangan pendaftaran pada tahapan rekrutmen ini Bu? Karena kan nantinya siapa tahu ada sahabat Bawaslu yang masih belum mendaftar atau masih kesulitan ngurus ini ngurus itu. Nah, di situ ada nggak terkait dengan masa perpanjangan itu? Nah, perpanjangan itu dikarenakan apa? Bisa dijelaskan biar tidak ada tidak biar diketahui oleh sahabat Bawaslu Kabupaten Kuta. Oke Bu. Jadi begini sahabat Bawaslu, masa perpanjangan pendaftaran itu dilakukan dalam 3 hal. Ya. Yang pertama, sebelumnya ya kita flashback sebelumnya, bahwasanya di pelaksanaan pilkada kemarin, alhamdulillah Tuban tidak ada masa perpanjangan karena sudah memenuhi kuota. Kuotanya berapa? Kuotanya adalah 2 kali jumlah kebutuhan. Artinya ketika satu kecamatan itu adalah kebutuhannya 3 orang. Kalau 2 kali kebutuhan berarti 6. Berarti dalam satu kecamatan minimal harus ada 6 pendaftar, baru kemudian dinyatakan tidak dilakukan masa perpanjangan. Tetapi pada tahapan ini berbeda. Berbedanya adalah kita akan lebih menekankan kepada partisipasi atau keterwakilan perempuan. Nah, yang pertama adalah perpanjangan masa pendaftar dilakukan apabila 1. Jumlah pendaftar sudah memenuhi 2 kali kebutuhan namun belum ada pendaftar perempuan. Nah, artinya begini, misalkan dalam satu kecamatan sudah ada 6 orang, sudah terpenuhi apa belum? Sudah 6 orang sudah terpenuhi, tetapi jika belum ada keterwakilan perempuan, maka tetap harus dilakukan perpanjangan. Jadi harus ada pendaftar perempuan. Yang kedua, jumlah pendaftar sudah terdapat pendaftar perempuan, namun jumlah peserta kurang dari 2 kali kebutuhan. Misalkan nyambung dari yang persyaratan yang nomor 1, syarat perpanjangan yang nomor 1. Misalkan dalam satu kecamatan ini sudah ada pendaftar perempuan, tapi pendaftarnya baru ada 5. Berarti kan belum tercapai 2 kali kebutuhan. Walaupun sudah ada perempuan, tapi jika belum sampai sejumlah 2 kali kebutuhan atau 6 orang pendaftar, maka tetap dilakukan perpanjangan. Yang ketiga, jumlah pendaftar kurang dari 2 kali kebutuhan atau keterwakilan perempuan belum mencapai minimal 30% dalam satu kecamatan. Ya, jadi ini artinya bahwa dalam satu kecamatan itu harus mencapai 30% perempuan. Artinya kalau di prosentase berarti dari 6 orang ini harus ada 2 orang perempuan. Jadi memang di tahun ini rekrutmennya memang penekanannya adalah lebih ke keterwakilan perempuan, karena memang di dalam undang-undang juga walaupun bahasanya tidak mewajibkan tetapi memperhatikan keterwakilan perempuan sebanyak 30%. Nah, ini sudah dilakukan advokasi ke Bawaslu bahwa kita juga harus bisa mengakomodir kepentingan perempuan, harus bisa mengakomodir keterwakilan perempuan. Ya, tidak hanya syarat untuk menjadi anggota DPRD, tetapi juga untuk syarat menjadi Panwaslu juga kecamatan juga harus memperhatikan kuota 30% dalam tanda kutip adalah untuk persyaratan pendaftaran, belum untuk yang jadi. Ya, jadi tidak ditentukan bahwa ketika memang harus keterwakilan 30% perempuan kemudian harus ada perempuannya, itu memang belum ditekankan karena bahasanya masih memperhatikan, belum mewajibkan. Itu ya. Misalkan kok di kemudian hari kok muncul Mbak kemarin itu kan harus ada keterwakilan dari perempuan. Kalau misalnya yang lolos hanya laki-laki, itu nanti kan kita akan melalui beberapa tahap seleksi, baik itu CAT maupun tahapan wawancara. Jadi bahasanya adalah memperhatikan keterwakilan persen sebanyak 30% pada saat proses pendaftaran. Dengan sahabat-sahabat Bawaslu yang perempuan simak betul-betul. Ini adalah kesempatannya bagi perempuan ya. Selama ini insya Allah sudah ada. Kalau di Tuban, kalau bicara soal persentase sih sebenarnya sudah tercapai juga ya untuk pendaftarannya, walaupun belum sepenuhnya ada perempuan di masing-masing kecamatan yang dilantik. Tapi insya Allah untuk keterwakilan perempuan pendaftar kemarin kita sudah terlampaui. Iya. Oke. Masih ada selanjutnya. Masih ada. Iya. Perpanjangan masa pendaftaran nanti akan dilaksanakan selama 5 hari kerja, ya, 5 hari kerja. Kemudian untuk pengumuman perpanjangan masa pendaftaran akan kita
ya, dan kita lakukan pengumuman di media sosial maupun di tempat-tempat strategis lainnya, sehingga nanti bisa dibaca, bisa diakses oleh masyarakat. Oh, ternyata di kecamatan ini masih ada kekurangan, masih ada perpanjangan, sehingga memberikan kesempatan bagi yang lain untuk berbondong-bondong ikut mendaftar juga, berpartisipasi. Nah, oke, itu Bu ya. Ya. Sahabat Bawaslu, itulah tadi rangkaian terkait dengan diskusi terkait dengan persiapan pendaftaran Panwaslu kecamatan. Nantinya kalau terkait dengan informasi lebih lanjut apapun bisa datang langsung ke Bawaslu Kabupaten Tuban, juga bisa melihat media sosialnya Bawaslu, banyak di sini. Kalau untuk YouTube-nya ada Bawaslu Tuban, untuk Facebook-nya juga Bawaslu Tuban, ada Instagram-nya dan lainnya. Silakan di-follow agar apa? Agar nanti terkait dengan informasi apapun yang ada di Bawaslu Tuban kita sampaikan lewat media sosialnya itu. Oh ya Bu, terkait dengan penjelasan masa perpanjangan juga sudah, persyaratan sudah, waktunya juga sudah. Ini yang kurang ini Bu. Nantinya itu sahabat Bawaslu bagaimana ya caranya mendaftar di Bawaslu Tuban terkait dengan Panwaslu kecamatan ini? Bisa dijelaskan Bu kepada Bawaslu? Iya, jadi sahabat Bawaslu yang akan menyampaikan surat lamarannya bisa datang langsung ke kantor Bawaslu Jalan Pramuka nomor 5 Tuban. Atau misalkan tidak bisa datang langsung ke kantor Bawaslu, bisa menyampaikan surat lamarannya melalui email, ya. Emailnya di alamat rekrutmenpanwascam.tuban@gmail.com, ya. Saya ulangi, bagi calon Panwascam yang akan menyampaikan dokumen pendaftaran melalui email, bisa dengan alamat email rekrutmenpanwascam.tuban@gmail.com, ya. Atau kemudian bisa juga melakukan pendaftaran melalui via pos. Oh, via pos juga bisa. Nah, jadi untuk hal-hal yang lebih teknis ini teman-teman bisa mengikuti medsosnya, bisa mengikuti medsos Bawaslu, karena semua tahapan apapun yang berkaitan dengan tahapan ini sudah kita sampaikan dan sudah kita umumkan di medsos Bawaslu. Saya pikir sebagai seorang calon Panwascam kan harus melek terhadap media sosial, sehingga saya pikir tidak cukup sulit kemudian ketika ingin mengakses informasi yang berasal dari kita. Gitu. Nah, bagi sahabat Bawaslu Tuban yang akan menyampaikan berkas pendaftaran atau lamarannya bisa disampaikan di kantor, ya, di Jalan Pramuka nomor 5 Tuban, sebanyak 3 lembar, 3 eksemplar, 3 berkas, 3 berkas, ya, 3 berkas. Kemudian yang pertama asli dan yang kedua adalah fotokopi. Nah, mungkin ada yang belum tersampaikan di awal. Iya. Gimana sih prosesnya ujian dan sebagainya? Oh, iya. Nah, untuk ujiannya nanti kita sudah tidak menggunakan ujian manual, artinya tidak menggunakan kemudian kita mengerjakan di kertas, kemudian dikumpulkan dengan metode yang lama, tidak. Sudah kita mulai di 2020 di pelaksanaan pilkada. Kemudian mungkin ada pertanyaan, bagaimana sih teknis ujiannya? Apakah teknis ujiannya masih menggunakan metode yang lama atau zaman dulu mengerjakan di kertas, kemudian dikumpulkan baru dinilai? Tidak. Kita sudah cukup terbuka dengan arus digital, ya, jadi sudah kita mulai di tahun 2020 kemarin pada pelaksanaan pilkada untuk calon Panwascam nanti akan melaksanakan tes melalui sistem CAT. Nah, ini berlaku sistem gugur. Oh, sistem gugur. Ya, misalkan dalam kecamatan A ini dinyatakan ada 10 orang yang lolos administrasi. Nah, kemudian 10 orang ini mengikuti tes CAT. Nah, nanti akan kita ambil 6 besar sesuai dengan 2 kali jumlah kebutuhan, ya. Jadi nanti ada sistem gugur. Baru 6 orang yang masuk dengan urutan nilai tertinggi nanti ini akan kita lakukan tes wawancara. Jadi kalau dulu akumulasi antara hasil CAT dengan pelaksanaan CAT, seluruh peserta CAT nanti ikut tes wawancara. Kali ini tidak, karena berlaku sistem gugur, artinya hanya 6 orang yang mendapatkan nilai tertinggi yang akan mengikuti tahapan tes wawancara. Jadi peluangnya sahabat Bawaslu cukup belajar, mempersiapkan diri dengan banyak membaca tentang beberapa literasi yang berkaitan dengan kepemiluan, ketatanegaraan, kepartaian, pengawasan, dan juga kelembagaan Bawaslu. Bisa diunduh, bisa dilihat seluruh materinya ada di JDIH Bawaslu. Semuanya lengkap, monggo bagi sahabat yang akan tes tulis wajib belajar karena kita akan melakukan sistem gugur.
Berarti sahabat Bawaslu ini mempunyai peluang yang sama Bu ya? Iya. Karena kan tes tulisnya Semuanya memiliki Bawaslu peluang CAP, yang kan? sama. Iya. Gugur. Mm. Oke, siap. Terima kasih Bu terkait dengan kegiatan diskusi pada siang hari ini di podcast Bawaslu Tuban. Ada nggak kata-kata untuk sahabat Bawaslu Tuban terkait dengan Closing statement ini? gitu ya? Ya, closing statement lah untuk terkait dengan rekrutmen ini. Iya. Bisa disampaikan kepada sahabat Bawaslu. Oke, sebelum saya memberikan closing statement atau pernyataan penutupan, saya sampaikan sekali lagi bahwa seluruh informasi bisa teman-teman akses di website resmi kita, di media sosial kita, yaitu yang pertama di Facebook, bisa teman-teman lihat di Bawaslu Tuban, kemudian di Instagram bisa dilihat di Bawaslu Tuban, Twitter di Bawaslu Tuban, kemudian kita juga punya akun TikTok yaitu di @bawaslu-tuban, dan juga website resmi @tuban.bawaslu.go.id. Nah, untuk lampiran berkas pendaftaran seperti daftar riwayat hidup, kemudian surat pernyataan, kemudian lagi surat izin bagi PNS, dan juga Pernyataan juga ini. iya, surat pernyataan sudah kita bagikan linknya di medsos kita. Jadi sahabat Bawaslu bisa mengunduh langsung di web resmi kita. Nah, kemudian dari saya selaku Kodim SDM, monggo bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tuban yang memenuhi syarat, setidaknya wajib berusia 25 tahun dan berijazah SMA atau sederajat, monggo silakan datang langsung atau melalui email atau melalui pos untuk menyampaikan surat lamarannya, berpartisipasi untuk mensukseskan pemilu 2024 dengan melalui menjadi penyelenggara pemilu, dalam hal ini sebagai Panwaslu Kecamatan. Oke, terima kasih Bu untuk siang hari ini. Selesai sudah terkait dengan podcast Bawaslu Tuban terkait rekrutmen Panwaslu Kecamatan pada pelaksanaan pemilu 2024. Saya atas nama Bawaslu Kabupaten Tuban mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kodim SDM Ibu Marfuah. Demikian diskusi podcast Bawaslu Kabupaten Tuban pada siang hari ini. Nanti kita berjumpa lagi di podcast selanjutnya di tema yang berbeda dan waktu yang berbeda. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.